sahabat berbaju besi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas kisah nyata dari kelanjutan film The King, yang mana saat itu Raja Henry berhasil menguasai Prancis. Dalam kisah ini akan membahas seorang wanita yang percaya jika ia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Prancis dari genggaman Inggris dalam perang 100 tahun yang tak berkesudahan itu. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film The Messenger, The Story of Joan of Arc. 1420 Masehi, Henry V yang merupakan Raja Inggris dan Charles VI Raja Prancis membuat perjanjian Troyes, yaitu perjanjian yang menyepakati Henry dan ahli waris akan merebut tahta Prancis setelah kematian Raja Charles VI. Perjanjian ini terjadi setelah kampanye militer Henry V yang sukses. Akan tetapi, perjanjian itu harus teringkari setelah kematian Henry V dan Charles VI dalam beberapa waktu berselang. Sementara pewaris tahta yaitu Henry VI masih berumur 2 bulan. Pangeran bungsu Prancis yaitu Charles VII tidak ingin dipimpin oleh anak kecil dan ingin kembali naik tahta menjadi Raja Prancis. Untuk itu, The Duke of Bedford segera menginvasi Prancis kembali. Agresi militer Inggris tersebut hampir menguasai seluruh Prancis. Kemudian Charles VII dan orang-orang yang masih setia kepadanya pergi melakukan pertahanan di Chinon, yang merupakan pertahanan terakhir. Kini Prancis hanya dapat diselamatkan oleh sebuah keajaiban. Memasuki awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Joan di wilayah Domremy yang merupakan daerah perbatasan Lorraine. Anak itu bernama Joan yang datang ke gereja untuk melakukan penebusan dosa. Akan tetapi anak itu selalu datang hampir 2 hingga 3 kali dalam sehari dan membuat si pendeta memakluminya. Setelah mendapat pengampunan dari pendeta, ia amatlah gembira. Di tengah kegembiraannya, saat ia berbaring di padang rumput, seketika rupanya pasukan Inggris dari wilayah Burgundi yang merupakan mitra Inggris di Prancis menyerang desa kecil tempat Joan. Kejadian itu membuat rumah-rumah hancur, pembantaian di mana-mana, hingga pemerkosaan yang keji. Tak luput juga kakak Joan yaitu Catherine menjadi korban. Ia dibunuh dan disetubuhi dalam keadaan mati di depan mata Joan. They've left all the fighting to women. That's good. Preserve and bless the soul of this our dear departed. Seusai pemakaman, ayah Joan memintanya untuk tinggal sementara waktu di kediaman sang paman, sebab mereka akan memperbaiki rumah mereka yang telah hancur. Setelah berada di rumah sang paman, Joan nampak selalu murung hingga ia memutuskan untuk menemui seorang pendeta di sebuah gereja. Why did he have to die?
Di gereja itulah Joan meluapkan semua amarahnya tentang kejahatan orang-orang Inggris dan berjanji untuk melakukan pembalasan dendam. Pretend to know God's will. Sedikit karakter dari Joan. Sejak kecil ia mengaku telah berbicara dengan sebuah wujud yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Ia berpendapat jika sosok itu merupakan sosok Tuhan yang terus-menerus menyerukan kepadanya untuk tetap berbuat baik. Beberapa waktu berselang di wilayah Sinon yang merupakan benteng terakhir Prancis, anak bungsu yaitu Charles VII mendapatkan surat dari seorang yang misterius. Hal ini membuat Charles kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, sebab mereka tidak mengetahui apakah orang tersebut benar-benar ingin membantunya agar dapat naik tahta atau hanya seorang pembunuh bayaran. Kemudian ibu mertua dari Charles menyuruhnya agar menerima surat itu dan menemui seorang misterius itu, sebab masyarakat di tempat mereka yang amatlah mempercayai ramalan tentang seorang yang menyelamatkan Prancis adalah seorang perawan yang berasal dari Lorraine, dan seorang yang misterius itu adalah wanita perawan yang berasal dari Lorraine. Mereka harus mengikuti harapan masyarakat meski kasus tersebut tidaklah masuk akal. Akan tetapi jika sang penyelamat Prancis itu benar-benar mengirim pesan dari Tuhan, maka Charles akan berhasil mengambil tahta Prancis. Dan jika tidak, maka wanita itu akan mati di medan pertempuran. Tibalah esok hari, di mana sang misterius itu memasuki kerajaan dan ingin bertemu Pangeran Charles. Ketika itu Charles tetap masih dihantui ketakutan. Jika wanita itu merupakan seorang pembunuh, maka ia akan tewas. Kemudian Charles memiliki ide dengan mencari seorang yang berpura-pura menjadi dirinya dan memilih Jean de Aulon yang merupakan pengawal setianya sebagai pengganti. My lord, I'm not sure. Kemudian wanita misterius itu memasuki ruang pertemuan dan menyebutkan namanya. Ialah Joan. Ketika Joan berada di hadapan Jean de Aulon, seketika ia mengetahui jika itu bukanlah Pangeran Charles. Joan kemudian diminta untuk mencari Charles di antara banyaknya para bangsawan di sekitar tempat itu. Akan tetapi, Joan segera mengenali Pangeran Charles, dan hal itu membuat orang-orang terkejut. Bagaimana Joan bisa mengetahui sang pangeran? Joan lalu mengaku jika ia adalah utusan Tuhan yang memberi berita baik kepada Charles. Tuhan mengutusnya untuk membebaskan wilayah-wilayah Prancis dan menyuruh Inggris untuk pergi ke kampung halaman mereka. Dengan semua penjelasan dan berbagai bujukan dari Joan serta keyakinan akan ramalan-ramalan kuno, kemudian Charles pun menerima Joan dan mengizinkannya untuk ikut serta di garis depan pertempuran antara Inggris dan Prancis dalam misi membebaskan kembali wilayah Orleans, di mana jika wilayah itu terbebas dari kekuasaan Inggris, maka Charles dapat melakukan penobatan sebagai raja di gereja suci Reims. Setelah menerima keberadaan Joan, Charles dan orang-orang kerajaan masih benar-benar belum yakin jika Joan adalah utusan Tuhan. Oleh karena itu, mereka kembali menguji Joan dengan memeriksa keperawanannya. Jika ia memang masih perawan, maka kemungkinan besar Joan adalah utusan Tuhan seperti yang telah diramalkan.
Setelah pemeriksaan oleh para biarawati, didapati jika Joan memang masih suci, dan karena itu segera dilakukan interogasi terakhir dari otoritas gereja yang akan memutuskan apakah Joan dapat pergi mengikuti perang atau tidak. Dalam pengadilan terbuka itu, Joan berhasil menjawab semua pertanyaan, dan pertanyaan yang membuat para pendeta dan masyarakat Prancis mempercayai Joan sebagai utusan Tuhan, dan ia diberangkatkan menuju medan pertempuran. I can't believe they are sending a woman. I wonder why. Di dalam kota, mereka mulai membahas serangan yang akan dilakukan. Para panglima perang kemudian memilih Camp Estelup yang saat ini menjadi salah satu pertahanan Inggris. Akan tetapi Joan menolak dan meminta mereka untuk menyeberangi sungai dan menyerang langsung ke tembok Tourelles. Di sini para panglima sebenarnya tidak menghiraukan pilihan Joan, sebab mereka kurang setuju karena dipimpin oleh seorang remaja wanita yang masih di bawah 19 tahun. Joan yang merasa direndahkan kemudian mengubah penampilannya menjadi seperti lelaki. I warned you. Keesokan harinya, di mana Joan masih dalam keadaan tertidur, rupanya pasukan Prancis telah melakukan penyerangan di Estelup, dan dalam pertempuran itu, mereka terpukul mundur. Joan kemudian terbangun dari tidur, lalu menuju medan pertempuran. Melihat para prajurit mundur, Joan segera mengambil alih kendali dan kembali melakukan serangan. Pada akhirnya Joan dan pasukan Prancis berhasil memukul mundur para prajurit Inggris, dan Joan perlahan mulai memperoleh kepercayaan dari Panglima Prancis. Joan sepenuhnya dipercayai memimpin serangan berikutnya. Ia lalu memberi peringatan kepada Talbot yang merupakan Panglima Inggris di tembok Tourelles. Akan tetapi surat peringatan tersebut diabaikan hingga akhirnya membuat Joan melakukan serangan. Yourself! Let's put the horses over there. Last down! Man of war. Now, where to you? That even if these English were hanging for me! You're beautiful!
Pada serangan awal, pihak Prancis terpaksa harus mundur setelah Joan yang memaksakan serangan harus terkena panah di dadanya hingga ia sekarat. Dalam kondisi itu membuat para panglima panik dan mulai memikirkan keberadaan Tuhan. Jen! Jen! Quickly do something! She's sleeping. Keesokan paginya, Joan terbangun dari pembaringan. Ia keluar dan mendapati para prajurit sedang tertidur tanpa melakukan serangan. Untuk itu segera ia membangunkan para prajurit dan segera melakukan serangan kembali. The battle has begun! Here. Yes. My soldiers! This one. Dirty bitch. Joan kembali memenangkan pertempuran. Nama Joan mulai mendapatkan perhatian dari prajurit-prajurit Inggris yang mulai ketakutan akan ucapan-ucapan Joan tentang ketuhanan. Dan tibalah pertempuran akhir untuk merebut wilayah Orleans. This is not possible. I know this is not normal custom. Para prajurit bertemu di lapangan luas dengan zirah lengkap dan siap untuk saling menggempur. Kemudian Joan memilih untuk kembali memperingati Inggris agar mereka semua mundur, dan jika tidak, mereka akan mendapat hukuman berat dari kerajaan Tuhan. Mendengar peringatan yang terus-menerus dilakukan Joan, pada akhirnya pasukan Inggris memilih untuk mundur dari arena pertempuran dan wilayah Orleans jatuh ke tangan Prancis. Setelah menguasai Orleans, Charles VII berhasil naik tahta dan Prancis kembali menjadi kerajaan yang tak lagi berada di bawah kekuasaan Henry VI dan Duke of Bedford. Charles dinobatkan di Reims, yang mana di gereja itu juga Raja Prancis sebelumnya dinobatkan. Dalam penobatan itu, pihak gereja mengalami sebuah kendala yang aneh, ialah habisnya minyak suci Clovis yang diyakini datang dari kerajaan langit, khusus untuk pengangkatan para raja-raja. Meski demikian, ibu mertua Charles yang nampak tidak benar-benar meyakini hal itu, lalu menggantikannya dengan minyak biasa. Lalu pengangkatan Raja Prancis pun dimulai. Shall be fed. Blessed by the hand of God the Father Almighty, we do anoint thee. Seusai penobatan raja, Joan masih tetap bersikeras untuk melanjutkan agresinya hingga ke Paris. Di depan tembok Paris, Joan kewalahan sebab hanya memiliki sedikit prajurit. Sementara prajurit yang ia minta kepada raja tidak pernah datang ke tempat mereka. Hal ini memaksa Joan untuk menarik pasukan dan mundur kembali.
Joan yang kesal segera memasuki kerajaan dan mencari Raja Charles. Di sini Raja Charles menganggap jika misi yang ia berikan telah usai, di mana ia telah menjadi raja, dan selanjutnya mereka hanya akan melakukan diplomasi kepada Inggris tanpa melakukan agresi militer kembali. Joan tentu saja kesal mendengar ucapan Raja Charles dan kembali melakukan agresi ke wilayah Campbell. Sementara orang-orang kerajaan khawatir akan tingkah Joan yang masih mengutamakan peperangan secara militer. Untuk itu mereka memutuskan bekerja sama dengan pihak Inggris agar Joan dapat tertangkap. Sebab jika tidak, maka diplomasi yang telah mereka jalani dengan susah payah akan menjadi sia-sia. Di tengah pertempuran, pada akhirnya Joan dan pasukannya berhasil dikalahkan dan Joan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara beberapa panglima yang masih hidup melakukan donasi demi bisa membebaskan kembali Joan. Akan tetapi Raja Charles diam-diam tidak menghiraukan dan mengabaikan uang tebusan yang berjumlah ribuan koin emas itu. Kembali ke penjara Joan, ia lalu mendapatkan pengadilan yang dipimpin oleh pendeta Beanface dari Pierre Cauchon. Dalam pengadilan, Joan mendapatkan kasus sebagai seorang penghujat yang membawa kekerasan atas nama Tuhan. Dalam pengadilan, Joan tidak pernah mau mengakui hal tersebut. Ia terus mencoba menepis semua tuduhan dengan nalar logika, di mana pada pertempuran ia membawa namanya sendiri dan tidak pernah melukai seorang pun dengan pedang. Sidang yang dilakukan kepada Joan terus berlangsung hingga beberapa kali, hingga membuat para otoritas pendeta ketakutan. Apakah ia benar-benar utusan Tuhan atau sekedar kamuflase dari iblis? Akan tetapi, di sisi lain, salah seorang uskup dari Roma yaitu Bapak Vicente melihat adanya unsur kesengajaan yang dibuat-buat dan ia berencana melaporkan hal tersebut kepada Paus Agung di Vatikan. Namun baru saja ia beranjak, pasukan Inggris menangkapnya dan memasukkan ke dalam tahanan hingga kasus Joan selesai. Joan terus didesak segera mengakui perbuatan penghujatannya, sebab jika tidak maka ia akan diserahkan kepada pihak Inggris dan tentu saja ia akan mendapatkan hukuman pancung tanpa pengadilan. Di arena pengadilan, Joan telah siap di atas tumpukan kayu api. Di sini ia kembali dipaksa untuk mengakui tindakannya. Jika ia mau mengakui dan menandatangani surat pengakuan, maka ia dapat dibebaskan dari hukuman pembakaran. Setelah perdebatan yang amatlah rumit, Joan pun menandatangani surat itu, yang sebenarnya ia tidak tahu jika isinya adalah surat pengakuan. Setelah bebas dari pembakaran, rupanya pihak Inggris masih belum puas. Kemudian membuat Joan kembali memperoleh pengadilan karena masih belum dianggap bertobat akibat mengenakan pakaian lelaki. Di dalam penjara, Joan terus meminta pendeta agar ia diizinkan melakukan penembusan dosa. Akan tetapi pendeta tidak lagi mengizinkan Joan, yang kini akan menjalani hukuman mati. Kemudian kita kembali diperlihatkan sosok yang terus bersama Joan. Ia terus mendesak Joan untuk melakukan penembusan dosa kepada Tuhan, dan Joan pun melakukan pengakuan di hadapan sosok itu. Joan mengakui jika semua yang telah dilakukannya itu didasari oleh nafsu balas dendam kepada Inggris, sebab kematian sang kakak yang terjadi padanya semasa ia kecil, dan obsesinya kepada iman membuatnya dapat memperoleh sebuah semangat juang untuk menghadapi prajurit-prajurit Inggris itu. In nomine Patris et Filii. Pada akhirnya Joan pun memperoleh hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup di depan halayak ramai. Joan of Arc dibakar pada 30 Mei 1431 pada usia 19 tahun. Lalu diakui Vatikan 500 tahun kemudian. Tanggal 30 Mei di Prancis menjadi hari libur nasional untuk memperingati pahlawan nasional mereka, yaitu Joan of Arc, yang merupakan gadis petani yang percaya jika ia bertindak di bawah bimbingan ilahi, memimpin tentara Prancis dalam kemenangan penting di Orleans yang berhasil menggagalkan upaya Inggris menaklukkan Prancis selama perang 100 tahun. Pencapaian Joan menjadi faktor penentu dalam kebangkitan kesadaran nasional Prancis di kemudian hari.
Usai sudah pembahasan kita kali ini, jika teman-teman melihat adanya kesalahan dari kami, silahkan memberikan kritik dan sarannya di dalam kolom komentar. Jangan lupa bantu pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.